qulubil mu'minin liyazidadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat MQ pagi semua. Tak lupa kita awali pagi hari ini dengan syukur bahwasanya kita bisa bangun kembali, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, kita juga masih bisa berjalan, dan kita juga bisa menyaksikan siaran ini. Artinya nggak usah diraba ya, pasti jantungnya berdenyut pasti ya. Kemudian juga pasti napasnya masih menghirup napas dan bisa masih mengeluarkan berbagai macam zat-zat yang berbahaya yang dikeluarkan oleh paru-paru kita. Nah, alhamdulillah perjalanan semalam nih, perjalanan semalam maksudnya perjalanan tidur ya. Alhamdulillah selama kita tidur, Allah titipkan di dalam tubuh kita ini satu pasukan yang mengatur kembali kekacauan irama, kekacauan pengaturan yang kita perbuat nih akibat perbuatan kita pada siang hari kemarin ya, diatur kembali, direset kembali supaya pengaturan dalam tubuh kita ini kembali pada fungsi sebenarnya, begitu ya. Jadi ketika kita tidur, Allah titipkan hormon melatonin yang bekerja. Ada 3 fungsi di sana, teman-teman. Yang pertama, fungsi mengatur kembali berbagai macam ketidakteraturan yang kita perbuat nih. Apakah karena terlalu banyak memikirkan sesuatu, ataukah terlalu banyak memodifikasi begitu ya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dan sebagainya. Jadi fungsi pengaturan dari melatonin itu. Fungsi yang kedua adalah fungsi untuk membantu memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi lewat pengaruh tidak langsungnya terhadap growth hormone begitu ya. Jadi berbagai macam kerusakan yang telah terjadi kemarin pagi, kemarin siang gitu ya, akibat makan makanan yang terlalu panas sehingga terjadi kerusakan di beberapa sel yang ada di mulut gitu ya. Kemudian karena memakai sepatu hak tinggi, enggak gitu. Sehingga sebagian terjadi penekanan ya, penekanan pada tumit sehingga terjadi beberapa kerusakan di sel kulit di bagian kaki. Dan pada malam tadi Allah titipkan hormon melatonin diantaranya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tersebut. Mungkin juga kemarin itu mengkonsumsi makanan-makanan yang memang tidak baik, bisa merusak terhadap lapisan sel lambung. Tadi malam juga diperbaiki ya. Dan fungsi yang ketiga dari hormon melatonin yang tadi malam itu keluar, tadi malam itu membersamai kita, adalah untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Sehingga pada orang yang tidur dengan nyenyak, rata-rata merasakan badan itu segar kembali gitu ya. Jadi kita bukan hanya bisa ngelihat atau stressing ya, tetapi di balik kesegaran itu ternyata telah Allah bereskan berbagai macam ketidakteraturan yang sebagai buah karya kita sehari-hari, yang diantaranya mungkin bisa merusak keteraturan. Dan pada malam harinya Allah bereskan tuh, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan alhamdulillah jantung kita masih berdenyut ya Kang Apip. Baik Ibu Bapak semua, pada pagi hari ini nih sesuai dengan tema, kita akan coba sedikit sharing tentang salah satu penyulit dari penyakit diabetes, yaitu adanya ulkus diabetik atau adanya luka pada penderita penyakit diabetes yang pada umumnya menimbulkan komplikasi, yaitu amputasi, gitu ya. Nah, Ibu Bapak semua, amputasi atau pemotongan bagian tubuh atas indikasi tertentu, misalnya bagian tubuh tersebut sudah tidak berfungsi,
dan atau bagian tubuh tersebut mengakibatkan adanya fokus infeksi, jadi tempat berkembang biaknya bakteri, kuman, dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga jika tidak dibuang, bagian tubuh tersebut dikhawatirkan akan menjadi sumber infeksi yang lebih besar lagi yang menyebar ke seluruh tubuh. Nah, tindakan yang paling sering diantaranya dilakukan tindakan amputasi. Nah, salah satu penyebab amputasi terbanyak adalah penyakit diabetes, begitu ya. Dok, kok ngeri-ngeri amat dok, pagi-pagi udah ngomongin amputasi, potong, memotong, dan lain sebagainya, begitu ya. Justru pada pagi hari ini, saya ingin berbagi dari berbagai macam hasil bacaan dan pengalaman di klinis sebagai seorang dokter bedah, begitu ya. Karena yang dipotong itu kebanyakan cirinya 1, 2, 3, 4 ya. Misalnya begitu ya. Maka ibu bapak tolong ketika ada muncul tanda-tanda gejala 1, 2, 3, 4 itu ya, antisipasi supaya tidak apa? Supaya tidak sampai diamputasi. Intinya begitu sih ya. Jadi ibu bapak semua, dari pengalaman mengelola pasien-pasien diabetes, khususnya yang mempunyai komplikasi infeksi pada kaki, ya, pada kaki diabetes atau disebut dengan diabetic foot, memang ada perubahan yang sangat bermakna ketika para pasien tersebut dilakukan edukasi atau sharing informasi atau diadakan semacam penyuluhan begitu ya, tentang betapa besarnya resiko jika gula darah itu tidak dikendalikan, tidak dimanage. Bahkan resiko yang besar tadi biasanya sih dalam beberapa pertemuan antara pasien, ketika pasien itu menyepakati gitu ya, misalnya Pak, Bapak ini kan 2 bulan yang lalu terkena diabetic foot, kakinya itu borok, kakinya itu luka, sehingga jari keempat, kelima itu harus dipotong untuk menghindari luka yang merembet, untuk menghindari kaki tersebut menjadi fokus infeksi gitu ya. Nah, setelah dikomunikasikan, ketika ada persetujuan ya dari pasien tersebut, biasanya nih Bapak itulah yang menjadi agen penyuluh bagi kita. Oh iya Ibu, Bapak, saya juga ternyata karena nafsu, karena keinginan mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak gulanya, terlalu banyak karbohidratnya, begitu ya, sehingga kadar gula tidak terkontrol. Akibatnya nih kaki saya nih dipotong tuh sama dokter Asep ya, kaki ketiga atau kaki keempat dan jari keempat dan jari kelima kakinya tuh seperti ini begitu ya. Nah, ketika beliau yang memberikan pengantar penyuluhan seperti itu, umumnya pasien-pasien itu lebih merasakan begitu ya, karena yang berbicara adalah teman-teman senasibnya. Nah, begitu juga misalnya dengan para penderita kanker payudara. Kalau misalnya ada pasien yang telah selesai menjalani operasi, kemudian setelah selesai menjalani kemoterapi gitu ya, kalau beliau yang berbicara biasanya akan lebih terbuka sesama survivor lagi, sesama penderita lagi, begitu ya. Sehingga lebih merasakan apa yang dirasakan dan lebih tinggi rasa empatinya. Dan para pasien juga umumnya lebih merasa lebih terbuka gitu ya. Oh iya, ini akibatnya. Oh iya, ini kemoterapi itu hasilnya seperti ini loh gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, pada kasus diabetes dengan kaki diabetic foot itu juga demikian, sahabat-sahabat semua.
Nah, pada pagi hari ini saya akan coba sharing ya, sharing mengenai ciri-ciri orang yang terkena diabetes yang memiliki calon-calon untuk diamputasi gitu ya. Sehingga dengan mengetahui ciri-ciri tersebut diharapkan tindakan amputasi itu bisa diturunkan gitu ya. Jadi dokter mana yang menginginkan pasiennya diamputasi? Sebetulnya tidak pernah ada begitu ya. Kalau tidak mempertimbangkan bahwa amputasi itu adalah untuk kebaikan dari pasien tersebut. Nah, kemarin saya operasi di ruang 101 ya di rumah sakit. Seorang bapak usia 63 tahun dengan adanya luka di jari pertama kaki kiri. Kadar gula darahnya sekitar 300-an, kemudian kadar HbA1c-nya itu 8,4%. 8,4%. Artinya di sini bahwa kadar gula itu belum terkontrol atau belum terkendali gitu. Nah, ketika dilakukan jadi Bapak itu mengeluh adanya luka di jempol kaki kirinya. Lukanya itu kecil, teman-teman. Paling diameternya itu sekitar 1 cm. Tetapi luka tersebut seperti becek, kemudian bernanah dan mengeluarkan bau gitu ya. Nah, setelah dilakukan edukasi untuk dilakukan pembersihan, untuk dilakukan debrideman yaitu pembuangan jaringan-jaringan yang mati begitu ya. Nah, kemarinlah tuh dioperasi. Pas waktu perjalanan operasi, ternyata yang di luar itu lukanya itu sekitar 1 cm, tetapi di dalam itu 4 cm diameternya. Artinya di sini memang ada perbedaan, rata-rata demikian. Kalau yang di luarnya misalnya 2,5 cm begitu ya, lukanya itu ketika ditelusuri di dalamnya itu sebetulnya sudah bahasa Sundanya itu gorowong begitu ya. Jadi di dalamnya itu sudah ada daerah luka itu rata-rata 4 kali lipat. Nah, itulah kalau pada penyakit gula. Nah, kemarin itu sudah dibersihkan. Setelah dibersihkan, jaringan-jaringan yang mati itu kemudian dipotong, digunting, dan dibuang. Kemudian dilakukan pencucian sampai bersih. Kemudian dilakukan lagi pemotongan ulang, si kulit dan daging-dagingnya, begitu ya. Sampai ada pembuluh darah yang segar, gitu ya. Jadi sampai terjadi pendarahan. Ketika di awal, ketika diiris itu ya, nyaris itu tidak berdarah. Artinya ketika jaringan tidak berdarah berarti kan jaringan itu jaringan rusak begitu ya. Jadi jaringan yang mati begitu. Nah, ketika sampai pada batas ada pendarahan, berarti jaringan itu adalah di antaranya ada jaringan yang hidup begitu ya. Nah, Ibu Bapak semua, sekarang kita coba sedikit kaji tentang diabetes dulu ya. Nah, banyak beranggapan bahwa diabetes itu faktor paling besar itu adalah faktor keturunan, gitu ya? Ya, jadi kalau ibu bapaknya ada diabetes, kemungkinan anaknya juga menderita diabetes. Iya, betul ya. Jadi faktor bawaan itu sekitar memperbesar faktor risiko sebesar 4 kali lipat. Jadi 4 kali lipat kemungkinan terjadinya diabetes pada mereka yang mempunyai riwayat di keluarganya. Nah, tetapi ada sesuatu juga nih. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di India. Penelitian dilakukan tahun 2018. Beliau ini meneliti terhadap 623 pasien diabetes. Nah, 623 pasien itu banyak banget diteliti. Nah, diidentifikasilah ciri-ciri
yang ada pada 623 pasien tersebut yang mempunyai diabetes tipe 2 begitu ya. Dari mulai umurnya, kemudian pekerjaannya, kebiasaannya, berat badannya, kemudian apakah ada riwayat turunan ataukah tidak, kemudian bagaimana kebiasaan aktivitas sehari-hari, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah sebuah fakta yang mengejutkan gitu ya. Ternyata di antara 623 pasien tersebut, kalau dijumlahkan yang mempunyai riwayat turunan diabetes pada keluarga, ternyata jumlahnya itu tidak banyak. Nih, kalau teman-teman lihat datanya begitu ya. Jumlahnya itu tidak banyak, teman-teman. Boleh dibilang ini kalau dilihat dari keseluruhan karakter, ya, riwayat adanya turunan di keluarga ini adalah yang paling sedikit di antara 623 pasien itu. Artinya sahabat-sahabat semua, ada loh sekarang perkembangan yang unik. Jadi kebanyakan dari mereka justru yang mempunyai diabetes tipe 2 di antara 623 pasien tersebut adalah yang pertama dan yang kedua ini. Faktor risiko yang banyak terdapat pada 623 pasien itu adalah lack of exercise. Jadi lack of exercise itu artinya mereka yang malas bergerak, mager begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ternyata salah satu resiko terbesar yang muncul pada mereka yang justru mempunyai riwayat resiko faktor turunan atau faktor keluarga itu ternyata tidak banyak. Kebanyakan dari mereka adalah malas bergerak, mager begitu ya. Ini menjadi faktor resiko ternyata untuk munculnya diabetes. Jadi ibu bapak semua, kalau kita lihat data dari data tadi, maka gerak merupakan salah satu solusi untuk mencegah timbulnya diabetes. Betul ya? Jadi mudahnya sih kalau misal ingin mencegah terjadinya amputasi pada diabetes, berarti cara yang paling hulunya itu, bagaimana agar tidak terjadi diabetes. Cara yang paling hulunya begitu ya. Setelah itu bagaimana agar diabetes itu bisa dikendalikan. Baik. Yang kedua, ada fakta juga. Kalau kita lihat, sahabat-sahabat semua, tidak semua orang yang diabetes itu ujug-ujug menjadi diabetes, tapi ada satu fase, namanya fase pre-diabetes. Kalau kita lihat data di sini, ya teman-teman, dikatakan bahwa ada 88 juta di Amerika yang usianya 18 tahun ke atas, begitu ya. Dikatakan mereka itu mempunyai potensi untuk menjadi diabetesi, untuk menderita diabetes ketika usianya itu dewasa. Ada 88 juta. Ini sebuah angka yang sangat besar. Ya. Kalau kita bandingkan dengan total orang yang menderita diabetes di Amerika pada tahun 2020 itu 34,2 juta. Artinya angka yang prediabetes justru di sini lebih tinggi. Artinya teman-teman semua, ketika yang akan menjadi diabetes ini kita kelola, maka dikatakan bahwa 51% diabetes itu tidak terjadi. Jadi pada intinya kalau kita lihat data dari sini, betapa pentingnya mengetahui seseorang itu pre-diabetes ataukah tidak. Jadi ketika usia 18 tahun, mereka diketahui sebagai seorang pre-diabetes, jika dilakukan pencegahan, maka setengahnya itu bisa terhindar dari penyakit diabetes ketika dia dewasa. Angkanya besar sekali, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana salah satu upaya kita itu adalah mengetahui ciri-ciri dari
prediabetes. Oke ya, kita lanjut. Nah, ibu bapak semua, kalau kita lihat diabetes ini mempunyai beberapa penyulit, komplikasi kalau dibilang begitu ya, komplikasi yang diakibatkan oleh tingginya kadar gula di dalam darah. Dok, kenapa pada diabetes kok gulanya tinggi tapi kok merasanya lemas begitu ya? Bukankah gula itu sumber energi begitu ya? Ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan pada pasien oleh pasien begitu ya. Jadi ibu bapak semua, betul, gula itu adalah sumber energi. Gula itu adalah sumber tenaga untuk bergerak, untuk berpikir, untuk melakukan aktivitas dan sebagainya. Hampir seluruh makanan yang kita konsumsi nanti ujung-ujungnya itu akan berubah menjadi gula. Rata-rata seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok pada orang diabetes dengan kadar gula di darah yang tinggi 300, 400 begitu ya, kok malah lemes? Bukankah sumber tenaganya itu sangat banyak dan berlimpah? Gitu ya? Baik. Ini pertanyaan yang sangat sering muncul ketika saya melakukan diskusi ataupun penyuluhan tentang kaki diabetes ini. Jadi ibu bapak semua, betul apa yang dilakukan oleh sistem pencernaan kita, nasi ujungnya jadi glukosa. Roti ujungnya nanti jadi glukosa juga. Bahkan buah-buahan juga sebagian ujung-ujungnya itu menjadi glukosa juga. Nah, idealnya glukosa yang telah dibuat itu idealnya akan digunakan oleh siapa? Oleh tubuh. Di mana digunakannya? Di dalam sel. Jadi ibaratnya di dalam rumah begitu ya, di dalam sel. Gula yang digunakan itu akan dijadikan sumber energi jika gula itu bisa masuk ke dalam sel tubuh. Nah, pada orang yang diabetes justru permasalahannya adalah gula yang ada di dalam aliran darah itu sebagian besar tidak bisa masuk ke dalam sel. Padahal di dalam sel itulah gula akan dibentuk, dirubah menjadi tenaga, menjadi energi di dalam sel. Gula yang numpuk di mana? Di dalam darah, di dalam aliran darah, bukan di dalam sel. Jadi walaupun gula menumpuk di jalan raya, walaupun gula menumpuk di jalan-jalan tol, begitu ya, di gang-gang, tapi gula itu nggak bisa masuk ke dalam rumah. Jadi LPG itu banyak berlimpah di jalan, di luar, begitu ya, tapi tidak bisa masuk ke dapur. Kenapa? Karena untuk masuknya gula itu ke dalam sel, perlu zat yang disebut dengan insulin. Insulin itulah yang membuka pintu sel sehingga gula itu masuk dan bisa dipergunakan. Jadi sebetulnya kalau insulinnya cukup sih, kemungkinan gula yang hasil metabolisme tadi, gula hasil pencernaan tadi akan masuk ke dalam sel, dan di dalam sel digunakan untuk keperluan untuk membuat tenaga gitu. Makanya pada orang yang diabetes gulanya banyak, tapi banyaknya di dalam darah. Gulanya berlimpah, tapi tetap lemes karena tidak bisa digunakan menjadi sumber tenaga. Gulanya banyak berlimpah, tetapi justru inilah yang mengakibatkan permasalahan. Sel tetap kelaparan, sehingga orang yang mempunyai penyakit gula itu tetap dia itu merasakan lapar, karena di dalam sel itu dia miskin energi. Jadi timbul rangsangan lapar gitu ya. Sehingga walaupun kadar gulanya tinggi tetap aja dia merasakan adanya lapar begitu ya.
Kemudian akibat gula darah yang berlimpah di dalam plasma, di dalam darah itu kadarnya sangat tinggi, ibaratnya kita misal menyeduh ini ya, menyeduh apa namanya air dengan gula. Kalau gulanya 3 sendok dibandingkan dengan gulanya misalnya 15 sendok, artinya si cairan ini kan lebih lebih pekat, lebih kental ya. Yang di dalam darah juga demikian. Lebih pekat, lebih kental. Akhirnya aliran darah pada daerah tertentu itu menjadi lambat. Bahkan jalan-jalannya itu pembuluh-pembuluh darah kecil itu bisa menjadi rusak. Pembuluh-pembuluh darah kecil itu juga bisa mampet. Pembuluh darah kecil itu yang memberikan makan terhadap berbagai macam sel juga ternyata ini menjadi tidak paten ya. Sehingga ada bagian agar ada bagian tubuh yang tidak teraliri oleh darah. Nah, jadi kalau kita lihat ibu bapak mungkin seperti ini ya. Nih, ya. Jadi ada kerusakan pembuluh-pembuluh darah besar, ada kerusakan pembuluh-pembuluh darah kecil, ya. Pembuluh darah kecil diantaranya untuk memperdarahi nih mata, baik itu di retina, kemudian di kornea dan lain sebagainya, ya. Sehingga sebagian dari sel-sel fotoreseptor di mata itu mengalami kerusakan. Akibatnya sensasi terhadap penglihatan akan menurun, ya. Demikian juga saringan kita nih, penyaring kita yang ada di ginjal nih. Di ginjal kan tempat cuci darah ya, cuci darah. Ada 1,5 juta mesin cuci darah tuh di ginjal kanan, 1,5 juta mesin cuci ginjal itu di ginjal sebelah kiri begitu ya. Pembuluh darahnya kecil-kecil banget. Nah, karena terjadi perlambatan aliran pembuluh darah, kemudian darahnya itu begitu pekat, di antaranya itu ya, maka terjadi kerusakan saringan atau tempat cuci darah di ginjal. Sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang mengalami kerusakan alat cuci darah. Sehingga dia harus dicucikan darahnya oleh mesin, begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kerusakan dari sel-sel saraf. Di antaranya adalah saraf peraba pada kaki, di antaranya begitu, saraf sensoris begitu ya. Jadi kalau misalnya saraf perabanya rusak, ini jadi bahaya karena sensor. Kalau ibu bapak misalnya memegang sesuatu yang panas gitu ya, maka akan ada gerakan refleks ya. Kenapa? Sensornya jalan. Oh ini panas, oh ini nyeri, oh ini tajam, oh ini nggak berbahaya begitu ya. Nah pada orang-orang tertentu yang sudah mengalami kerusakan saraf pada kaki ini, kadang-kadang mereka menginjak paku payung pun itu nggak kerasa. Pada orang normal, begitu misalnya dia menginjak paku payung kan timbul respon nyeri, sehingga timbul respon menghindar. Pada orang-orang diabetes dengan kerusakan sel-sel saraf sensorik, ini kemungkinan sensasi ini tidak terasa atau menurun. Bahkan sering ya mendengar ibu bapak mungkin pada penderita diabetes itu ketika dia mencuci kakinya itu ya, karena pegal begitu ya, pengen hangat gitu, dia mencuci dengan air hangat. Lama-kelamaan kok nggak kerasa kurang hangat, terus lama-lama kelamaan kok panasin lagi. Akhirnya dia berenam dengan air panas, bukan air hangat. Ya, sehingga kulitnya melepuh. Ini kejadian sering terjadi. Kenapa? Karena terjadi kerusakan dari saraf. Begitu ya. Saraf sensoris. Saraf untuk merasakan adanya suhu, adanya tekanan, adanya nyeri. Begitu ya. Nah, kerusakan inilah yang berdampak pada munculnya luka-luka pada kaki penderita diabetes. Gitu ya. Ketika muncul luka, maka yang terjadi adalah luka tersebut kemungkinan ini akan lebih sulit untuk sembuh dibandingkan dengan pada orang yang sehat.
Kenapa lagi dok nih? Pada orang diabetes kalau luka itu susah sembuh, ya kan? Kalau ada luka di kaki, kalau ada luka di jari, bahkan dok, kalau misalnya saya dioperasi kan saya punya gula katanya ya. Gimana nanti proses penyembuhannya? Jadi ibu bapak semua memang pada penyakit diabetes, penyembuhan itu akan mengalami penyembuhan luka, itu akan mengalami perlambatan. Seiring dengan gangguan pada berbagai macam perangkat-perangkat untuk penyembuhan luka. Gangguan pada pembuluh darah yang akan memperdarahi, memperbanyak, mengangkut komponen-komponen untuk menjadikan perbaikan-perbaikan pada kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada komponen-komponen yang menjadi mediator untuk peningkatan gitu ya, peningkatan berbagai macam kebutuhan bahan baku untuk penyembuhan luka dan sebagainya. Jadi terjadi gangguan-gangguan itu diantaranya. Makanya pada penyakit dengan gula yang tinggi, respon untuk penyembuhan luka itu lebih lambat ya. Nah, sekarang dok kembali kepada diabetes yang mengakibatkan gangguan pada kaki ya. Kan judulnya biar pagi hari ini pada diamputasi begitu ya. Nah, bagaimana mekanisme terjadinya sehingga kaki seseorang itu bisa timbul borok, timbul luka, kemudian dan membusuk. Gitu ya. Nah, ibu bapak semua, mekanisme yang pertama adalah terjadinya kerusakan pembuluh darah kecil tadi. Ya. Jadi, pembuluh darah kecil yang memperdarahi, yang mengirim makanan, yang mengirimkan oksigen, yang mengangkut berbagai macam kotoran dari ujung-ujung kaki ini, ya, itu mengalami kerusakan. Sehingga bagian dari ujung jari ini tidak kebagian makanan, tidak kebagian oksigen. Lama-kelamaan kelaparan. Lama-kelamaan ujung jari tersebut menderita nekrotik atau kematian. Ya kan? Bisa juga terjadi kerusakan di kaki ini akibat adanya sistem saraf sensorik, kemudian saraf otonom yang mengalami gangguan. Di kulit ini kan ada kelenjar lemak, kelenjar minyak, begitu ya. Ada juga kelenjar keringat. Nah, yang mempersarapinya adalah sistem saraf otonom di sini. Nah, pada orang-orang yang mengalami kerusakan saraf tadi, fungsi untuk mengeluarkan kelenjar minyak ini terganggu, sehingga kulit itu menjadi kering. Nah, makanya banyak bersyukur itu ya, kulit berminyak. Wah, kebanyakan musuh ya dengan kulit berminyak. Padahal kulit berminyak itu adalah salah satu proteksi bagi tubuh, dari tubuh, untuk mengurangi kemungkinan kulit itu pecah-pecah. Ya kan? Karena kulit itu lebih lentur. Kulit itu lebih elastis begitu ya. Kulit itu lebih mempunyai proteksi. Kalau kulit itu mempunyai kelenjar minyak, kelenjar lemak, kelenjar keringat juga ada di sana, ya. Jika itu terjadi kerusakan, maka kulit itu akan menjadi lebih kering. Ketika kulit itu menjadi kering, maka mempunyai risiko untuk mudah pecah-pecah. Ketika kulit itu mudah pecah-pecah, maka mudah timbul infeksi. Jadi seperti ini, teman-teman. Ya, terjadi seperti ini tuh. Infeksi yang tadinya kuman itu bisa terlindungi karena kulit itu elastis, ya. Karena sesuatu terjadi, gangguan dari saraf otonom, maka kelenjar keringat itu terganggu untuk mengeluarkan keringatnya, kelenjar lemak, minyak itu terganggu untuk mengeluarkan lemak atau minyaknya, maka kulit akan mudah menjadi pecah dan menjadi infeksi seperti ini. Gitu ya. Nah,
itu pembuluh darah kecil. Ada juga karena gangguan pembuluh darah besar. Punten seperti ini, gambar seperti ini teman-teman ya. Nah, pada orang yang diabetes, sebagian pembuluh darahnya itu mengalami penebalan di bagian dalam. Sehingga ibarat saluran paralon, saluran air, ketika bagian dalamnya itu sebagian mengalami penyumbatan, aliran darah ke kaki ini akan terganggu. Aliran darah yang terganggu inilah yang mengakibatkan suplai makanan, suplai oksigen ke kaki ini menurun. Akibat suplainya yang menurun, maka kemungkinan kaki itu mengalami hipoksia, oksigen menurun. Mengalami juga penurunan nutrisi. Mengalami juga penurunan sistem pertahanan tubuh, pengiriman tentara itu menurun. Dan menurunkan juga aliran darah yang membawa sisa-sisa kotoran itu dari kaki ke ginjal. Mengalami penurunan. Akhirnya di sini bertumpuklah. Udah kelaparan, oksigen kurang, sampah banyak di sini ya. Maka timbullah kerusakan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Terjadinya kerusakan pada kaki pada penderita diabetes. Jadi kalau kita perhatikan ada 3 faktor besar di sini. Yang pertama adalah gangguan dari pembuluh darah besar, ya. Yang kedua adalah gangguan dari pembuluh darah kecil, dan yang ketiga adalah gangguan dari sistem saraf, ya. Nah, ini pembuluh darahnya seperti ini teman-teman. Kalau kita bandingkan, punten lihat ya, dibandingkan nih, kurang lebih seperti ini. Terjadi penyempitan pembuluh darah yang di bawah ini kan. Nah, kalau normalnya seperti yang di atas, begitu ya. Jadi aliran darah itu bisa berjalan dengan normal. Bayangkan kalau misalnya diameternya ini misalnya 5 mm. Ini hanya setengahnya tuh. Akibatnya suplai darah pun akan berkurang menjadi setengahnya. Baik. Dok, kalau begitu pertanyaannya bagaimana caranya agar tidak terjadi penyulit ini, agar tidak terjadi komplikasi ini? Karena kan komplikasi ini bukan hanya di kaki, ya. Komplikasi ini juga bisa ada di mana-mana sepanjang pembuluh darahnya itu terganggu kan? Jadi terganggu pembuluh darah yang ada di jantung akan menyempit menjadi penyempitan pembuluh darah di jantung. Apakah itu bisa? Bisa. Ya, sehingga menimbulkan serangan jantung, katanya begitu ya. Ketika yang mengalami gangguan itu pembuluh darah di otak, maka pembuluh darah di otak itu akan mengalami penyempitan. Bisa juga terjadi stroke di sana. Jadi penyumbatan aliran darah ke otak tertentu. Bisa juga ke ginjal, terjadi kerusakan ginjal. Ya. Nah, kabar baiknya ternyata dengan pengelolaan dan screening yang baik, pengelolaan kadar gula darah yang ditandai dengan kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah puasa, dan HbA1c, ya, itu parameter-parameter yang ternyata dikelola dengan baik, ini bisa menurunkan angka kejadian dari serangan jantung sampai 67%. Pengelolaan pengendalian gula darah yang baik ini bisa menurunkan resiko stroke setengahnya tuh. Demikian juga pengelolaan gula darah yang baik bisa menurunkan resiko amputasi itu setengahnya. Dan bisa menurunkan 1/4 resiko terjadi kerusakan pada ginjal. Ini kalau dikelola. Artinya ibu bapak semua, jika kadar gula darah itu dikendalikan, ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan angka kejadian komplikasi. Begitu ya. Nah, jadi ketika kita berbicara bagaimana dok mencegah terjadinya amputasi pada kaki diabetes. Jadi salah satu kuncinya adalah bagaimana mengendalikan kadar gula darah, teman-teman ya. Jadi polanya seperti ini.
Nah, ini aspek teorinya teman-teman. Nanti saya akan coba di bagian akhir aspek praktisnya ya. Karena aspek praktis itu sangat penting untuk kita lakukan ya dalam keseharian. Ya, kemarin-kemarin juga ternyata aspek-aspek praktis itu menjadi kegemaran, bukan kegemaran ya, antusiasme dari teman-teman yang mempunyai gejala-gejala tersebut. Contoh, kemarin itu kita telah 3 kali membahas masalah wasir ya, hemoroid ya. Nah, wasir tanpa operasi ternyata antusiasme sangat besar sekali. Dok, bagaimana jus ajaib itu dok dibuat? Ya, dok, bagaimana cara membuat apa cairan daun handelem begitu ya, dan lain sebagainya. Oh iya, teman-teman, insya Allah nanti siang insya Allah akan ada bincang ilmiah nih, bincang ilmiah, bincang santai, yaitu terapi wasir tanpa operasi ya, terapi wasir tanpa operasi ya, insya Allah. Karena ini dari 3 kali pertemuan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang wasir tanpa operasi. MQ Afiat bekerja sama dengan klinik wasir Metro akan menyelenggarakan bincang ilmiah. Kita akan kupas tuh bagaimana para penderita wasir itu yang takut-takut untuk operasi ternyata qadarullah bisa disembuhkan dengan syariat begitu ya. Hakikat kesembuhan pasti dari Allah dengan syariatnya, dengan berbagai macam formula yang telah dipadukan teman-teman ya, dari berbagai macam pengalaman klinis mengelola klinik wasir itu dari tahun 2010 begitu ya. Dan di antara kalau dijumlahkan itu yang terapinya tuntas itu sekitar 3.000 sekian pasien, dan di antara 3.000 itu rata-rata menurut hitungan saya itu di atas 80% ya, mereka bisa sembuh tanpa operasi ya. Nah, dari pengalaman itulah kita akan coba sharing. Mudah-mudahan nanti siang ya, bagi ibu bapak yang mempunyai penyakit wasir atau berisiko atau wasirnya nggak sembuh-sembuh, insya Allah bisa ikut nanti siang jam berapa? Jam 9 kalau nggak salah ya. Jam 9 ya. Kita akan coba kupas teknik-teknis praktisnya. Apa yang dilakukan pagi hari, apa yang dilakukan untuk mencegah pendarahan, apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penonjolan, untuk mengecilkan penonjolan dan sebagainya ya. Insya Allah nanti siang dibahas. Baik, kita lanjut teman-teman. Jadi untuk mencegah terjadinya amputasi, logikanya adalah bagaimana mencegah terjadinya diabetes. Itu yang paling hulunya begitu ya. Nah, kesininya bagi orang yang sudah menderita diabetes adalah bagaimana mencegah penyakit ulkus diabetikum ini, ya, luka pada diabetes ini, ya. Bagaimana cara mencegahnya adalah dengan pengendalian kadar gula darah, ya. Nah, kurang lebih prevensinya seperti ini teman-teman. Jadi prevensi diabetes mellitus adalah edukasi, kemudian juga screening. Nah, screening ini. Kemudian yang penting juga di sini dikatakan adalah, punten teman-teman di bagian bawah, adalah kontrol dan treatment. Kontrol dan treatment. Nanti akan saya tunjukkan kontrolnya apa saja yang harus dikontrol, treatment apa aja yang harus dilakukan treatment, gitu ya. Kalau dilihat dari parameternya teman-teman, punten kita perlihatkan di sini ya. Apa aja dok yang harus diperlihatkan? Apa aja yang dok harus yang perhatikan pada mereka yang mempunyai penyakit diabetes ya, supaya kakinya itu aman-aman aja, begitu ya. Jadi kan jelas tuh tadi kadar gulanya, iya kadar gulanya. Sekarang ada nggak faktor lain? Ada, banyak teman-teman. Punten. Nih ada beberapa kriteria. Nih saya akan masuk ke tatanan praktisnya teman-teman ya. Ada beberapa kriteria yang akan menuntun seseorang itu untuk mengetahui bahwa dirinya itu beresiko untuk terjadinya luka di kaki ataukah tidak. Nah, jadi sebelum adanya luka, ini menurut saya keren banget ya. Jadi sebelum adanya luka, justru kita bisa mengantisipasi, oh ini kemungkinan bakal terjadi luka nih 5 bulan, 6 bulan ke depan.
cirinya A, B, C, D seperti ini. Nah, ketika ada punya ciri A, B, C, D seperti ini, cepat-cepat kelola, berarti ada permasalahan. Jadi sebelum terjadinya luka, maka ada antisipasi. Teman-teman, kalau kita lihat dari berbagai macam kriteria untuk mengukur adanya gangguan di kaki, ya, punten, ada protokol dari NHS, ada protokol dari NUH, ada protokol dari Ipswich, ada protokol dari ADA itu American Diabetic Association, ya, perkumpulan diabetik Amerika. Nih, ada teknik screening dari berbagai macam kriteria tadi, ya. Di sini yang mempunyai kesamaan, teman-teman. Kesamaan dalam melakukan screening. Jadi dengan parameter apapun, mereka itu ada satu alat ukur yang sama. Apa itu? Nih, teman-teman. Yaitu dengan tes monofilamen. Ya, di sini juga ada tuh monofilamen test. Jadi artinya dengan monofilamen ini, ya, di sini juga ada monofilamen, di sini juga ada monofilamen. Hanya di Ipswich protokol yang mereka tidak menggunakan monofilamen, tapi mereka menggunakan dengan di sini nih Ipswich touch test. Jadi dengan indikator sentuhan. Monofilamen itu sama juga sentuhan, teman-teman. Yang kedua adalah clinical examination. Jadi melihat adanya kondisi kaki itu, ya, setiap kurun waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat dari National University Hospital di sini juga sama, ya, mereka menggunakan tes monofilamen. Nah, apa itu tes monofilamen? Nah, kita lihatkan, teman-teman, ya. Tes monofilamen itu adalah satu alat tes, satu jenis tes, ya. Saya coba tunjukkan alatnya, ya. Nih, alatnya itu seperti ini, teman-teman. Oh, belum nampak, ya. Belum nampak, ya. Nih, punten, ya. Sebentar. Nah, jadi alat itu seperti ini, teman-teman. Nih, monofilamen test itu. Jadi seperti alat menggunakan knur, menggunakan kawat, tapi bukan kawat, ini dari plastik. Nih, monofilamen test, teman-teman. Ini di kriteria apapun untuk screening kaki diabetes itu ada. Baik itu dari American Diabetic Association atau kriteria-kriteria lain dengan adanya alat sentuh seperti ini. Nah, nanti aspek praktisnya nanti akan saya coba sampaikan bagaimana caranya, teman-teman, ya. Alatnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ada plastik, kemudian ujungnya itu ada seperti senar dari plastik, ya. Kemudian diletakkan di kaki, diaplikasikan gitu, ya. Nah, disentuhkan di kaki. Disentuhkan di kaki, di sini ada 8 titik, teman-teman. Ada 8 titik, ya. Di jari pertama, kemudian jari ketiga, jari kelima. Kemudian juga di daerah tonjolan di dekat jari pertama, kemudian di antara jari kedua, jari ketiga, dan di jari kelima. Kemudian di bagian tengah dan di bagian dekat tumit, ya. Ada 8 titik. Ada 8 titik untuk disensasi. Dok, bagaimana cara mensensasinya? Nah, teman-teman, disensasi pertama, ini kalau misalnya baru, bagusnya teman-teman nanti dikonsultasikan juga dengan dokter bagaimana caranya. Tetapi kalau yang simpelnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman misalnya habis mandi, ya, atau misalnya habis sholat subuh ketika pagi-pagi, coba dites. Ada sensasi dites dengan sendiri, ada di sensasi tes juga dengan oleh orang lain, gitu, ya. Oleh orang lain. Dites seperti itu.
Apakah ada penurunan rasa? Apakah ada perbedaan rasa dari satu titik dengan titik lain? Ataukah ada kehilangan rasa pada daerah-daerah tertentu? Jadi kehilangan rasa sentuhannya. Dok, apakah itu bisa dilakukan sendiri? Sebetulnya ini adalah bagian pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis. Sebetulnya. Tetapi pada beberapa pengalaman yang saya lakukan, pasien itu dibekali alat tes tersebut. Alat tes itu murah ya. Paling juga sekitar Rp5.000 begitu ya. Beli di di marketplace paling sekitar Rp10.000 gitu ya. Tetapi bagi pasien yang dibekali, yang saya bekali itu ternyata mereka bisa mengenali gejala itu awal. Dok, kok di daerah jari pertama saya dekat jempol itu kok sekarang beda rasanya dok ya, ketika saya korek, ketika saya sentuh dengan monofilamen itu dengan yang ada di daerah tengah, di telapak kakinya di tengah. Kok beda ya dok ya? Kira-kira kenapa? Biasa kan diperiksa itu habis sholat subuh, ketika duduk begitu ya diperiksa, kok ada yang beda gitu ya. Nah ternyata dengan adanya alat tersebut diberikan kepada pasien, ini bisa mengantisipasi terjadinya bakal luka. Jadi sebelum terjadinya luka, sebelum terjadinya ulkus, ini sudah ada warning duluan. Jadi teman-teman semua, bagi ibu bapak yang mempunyai kadar gula darah yang tinggi, apalagi kadar gula darahnya itu tidak terkendali, saya sangat menganjurkan ya membeli alat ini, monofilamen test ya. Kemudian mengetesnya sendiri, dirasakan, dibandingkan adakah yang berkurang, adakah yang berbeda, atau adakah yang menghilang. Dites di kaki kanan dan di kaki kiri. Itu pada kaki semulus apapun, kalau ada kelainan, ya itu sudah bisa diketahui sebelumnya. Nah, problemnya adalah di kita itu, problemnya rata-rata pasien-pasien yang datang kepada saya itu adalah mereka yang datang itu setelah adanya luka. Bahkan lebih parah lagi, datangnya itu setelah ada luka yang borok dan berbau. Ya, seperti pasien yang kemarin saya operasi itu. Akibatnya, infeksi kan sudah ada di sana. Dan ketika ada infeksi 1 cm, ya, ada borok 1 cm, rata-rata itu 4 cm di dalam itu. Jadi, pada pagi hari ini, ibu, bapak semua, saya ingin membagikan pengalaman yang menurut saya sih ya, menurut saya itu pengalaman tersebut sangat membantu para diabetisi untuk mengenali kelainan sensasi yang ada di kaki sebelum kelainan fisik, kelainan borok itu muncul. Jadi mudah-mudahan saja ini juga bisa menjadi warning begitu ya. Jadi sebelum terjadinya kaki diabetik itu terjadi. Baik. Demikian mungkin ibu bapak semua. Mudah-mudahan dengan cara yang sederhana ini, tapi dari pengalaman klinis mengelola ratusan pasien dengan luka diabetes ataupun dengan diabetes tapi belum ada luka, ternyata ini bisa sangat membantu untuk menurunkan angka kejadian terjadinya luka. Ketika terjadinya luka itu kemungkinan diturunkan, ya, maka kemungkinan terjadinya ulkus diabetik yang luka, borok, hitam, berbau itu kemungkinan itu bisa diantisipasi lebih dini, ya, sehingga kita bisa berikan saran obat-obatan dan sebagainya, latihan fisioterapi dan sebagainya. Qadarullah sih, alhamdulillah. Kalau dilihat dari pengalaman pasien-pasien ini, mereka hampir sebagian besar yang menjalani uji-uji tersebut terhindar dari amputasi. Demikian teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Nah, kita akan coba nih sharing
Baik, bagi teman-teman yang di Zoom yang akan sharing atau yang akan apa namanya berbagi, mangga silakan. Bagi yang punya pengalaman atau yang bagi teman-teman yang pernah diamputasi atau teman-teman yang mempunyai penyakit diabetes, silakan untuk berbagi. Baik, sambil menunggu barangkali ada yang perlu disampaikan. Ada beberapa pertanyaan mungkin insya Allah bisa saya jawab di sini. Oh iya, untuk apa namanya? Untuk seminar nanti siang silakan teman-teman di 0811 10 10 42 ya, silakan daftar di sana ya. 0811 10 10 42. Baik, Dok, itu berlaku bagi yang diabetes kering atau diabetik basah? Ini ibu diabetes tapi tidak ada luka. Baik, ibu bapak semua, sebetulnya pembagian diabetes kering dan diabetes basah sekarang sudah tidak digunakan lagi, ya. Nah, kalau misalnya komplikasi luka bisa terjadi pada jenis diabetes apapun, selama itu ada gangguan pada pembuluh darah, baik itu pembuluh darah besar ataupun pembuluh darah kecil, begitu ya. Atau ada gangguan pada sistem sensasi atau sarafnya, begitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Tasum 1606. Dok, mau tanya, dokter, kaki yang sudah luka terus sembuh tapi dia menandai bekas hitam, bagaimana untuk menghilangkan hitamnya itu, Dok? Ini pertanyaan dari YouTube. Jadi kalau bekas hitamnya itu sensasinya masih ada, karena bisa saja bekas hitam yang ada di kaki itu tetap ada, tapi sebetulnya sarafnya itu sudah normal, pembuluh darah itu sudah normal. Kalau misalnya itu masih ada, biar nggak usah diapa-apain. Kenapa? Karena kalau dibuang pun akan menimbulkan luka, dan luka itu juga berisiko. Baik ya. Kemudian, dok, kapan membahas saraf kejepit di Antos? Enggak, untuk saraf kejepit saya keilmuannya kurang, Ibu Bapak. Mungkin nanti saya akan mengundang narasumber lain ya. Insya Allah kita coba ya. Dok, kalau misalnya mata buram, untuk manula minumnya obatnya apa ya? Tergantung. Apakah buramnya itu karena katarak? Kalau karena katarak, kemungkinan itu lensanya harus diganti. Kalau karena buramnya itu karena penurunan sensasi dari neuroreseptor, mungkin itu bisa diusahakan dengan pemberian obat-obatan. Kalau buramnya itu kelainan refraksi, itu bisa diatasi dengan diantaranya dengan kacamata, begitu ya. Jadi Ibu Bapak, Dok, kalau kaki sudah terasa kebas, mengatasinya bagaimana umur 70 tahunan? Harus dicari penyebabnya. Apakah penyebab itu murni karena saraf, ataukah penyebab itu karena penyebab lain? Ya, misalnya penyakit diabetes atau penyakit metabolisme lain. Jadi, kebas itu sebagai suatu tanda bagus menurut saya ya, adanya kebas. Karena kalau misalnya nggak ada kebas, ujuk-ujuk misalnya terjadinya luka itu lebih repot lagi. Jadi cek apakah itu karena adanya kadar gula darah yang tinggi atau karena adanya kelainan primer pada sistem saraf ya, pada kelainan saraf sensoris. Begitu ya. Dok, mau tanya, kakak saya sudah kena retinopati diabetik. Sudah dioperasi tapi belum juga sembuh. Apa ya, ada cara lain untuk melihat umur 50 tahun, sekitar sudah 20 tahun diabetes tipe 1. Jadi ibu bapak kalau misalnya diabetes tipe 1 umumnya kelainannya itu adalah permanen umumnya itu ya. Karena diabetes tipe 1 itu total tidak bisa memproduksi insulin kalau kelainan sudah 20 tahun. Nah, bagaimana cara melakukan pertolongannya? Pertama, ini kan sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter matanya. Yang kedua, mungkin nanti ada beberapa kiat-kiat. Insya Allah nanti setelah pertemuan ini ya, akan dibahas di Zoom.
Sahabat-sahabat semua yang ada di MKTV, yang ada di media sosial AAGIM, kemudian yang ada di MKFM, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mencegah timbulnya penyakit-penyakit kelainan-kelainan pada kaki diabetes dengan cara-cara yang sederhana. Bagi ibu bapak yang masih menginginkan untuk tanya jawab, bisa bergabung di Zoom, silakan. Bagi ibu bapak yang merasa ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan kaki diabetes ini, silakan untuk bergabung di Zoom. Kita akhiri pertemuan kita kali ini di berbagai media sosial dan MKTV. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli, sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.